Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Wulandari dan Ripka Jessica. Nah, untuk kali ini kami akan membahas tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa pendapatan dari kontrak pelanggan ini sudah diatur dalam PSAK 72, yang mana PSAK 72 ini diadopsi dari IFRS 15, yaitu tentang pendapatan dari kontrak pelanggan sebagai bagian dari komitmennya untuk melakukan konvergensi IFRS. Nah, PSAK 72 ini disahkan pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pendapatan, kontrak, dan pelanggan. Nah, untuk pendapatan sendiri, pendapatan itu merupakan penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal produksi dari sebuah entitas. Untuk kontrak atau perjanjian ini merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu baik secara lisan maupun tulisan yang disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Dan kemudian ada pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan pihak yang memiliki kontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal dari sebuah entitas tertentu untuk dipertukarkan dengan sebuah imbalan. Ruang lingkup dari PSAK 72 ini yaitu untuk seluruh kontrak pelanggan kecuali untuk kontrak sewa, kontrak asuransi, kontrak instrumen keuangan, kemudian pertukaran non-moneter antar entitas. Selanjutnya ada tahapan pengakuan pendapatan. Nah, seperti yang kita tahu, tadi sudah dijelaskan bahwa ada ruang lingkup tertentu untuk PSAK 72 ini. Nah, dalam ruang lingkup ini standar PSAK 72 ini diterapkan untuk yang pertama penjualan barang, penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen, dan yang terakhir yaitu untuk penjualan jasa. Langkah pertama dalam tahapan pengakuan pendapatan yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kontrak. Nah, entitas itu mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada beberapa pernyataan di bawah ini itu bisa berlaku jika yang pertama para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dengan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dari masing-masingnya. Kemudian apabila entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan. Kemudian ada entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang telah dialihkan. Selanjutnya yaitu apabila kontrak memiliki substansi komersial. Yang terakhir yaitu apabila kontrak sendiri kemungkinan besar memiliki problem entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang dan jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Baiklah teman-teman, saya Ripka Jessica akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama atau pihak berelasi dari pelanggan dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria tersebut berikut dipenuhi. Yang pertama, kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya yaitu mengenai modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak yang terkait dalam kontrak tersebut. Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak tersisa jika terdapat kedua kondisi berikut. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan atau distinct. Yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price, atau
yaitu entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik. Yang pertama, suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Atau kedua, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Selanjutnya mengenai penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, dan oleh karena itu, menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Yang kedua, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau performance obligation at a point in time. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Yang ketiga, pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh. Tujuan pengukuran kemajuan ialah untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada tahapan pengukuran pendapatan, yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atau atas nama pihak ketiga atau sebagai contoh, beberapa pajak penjualan. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, imbalan variabel, kedua, estimasi pembatas imbalan variabel, yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, yang keempat, imbalan non-kas, dan yang terakhir, utang imbalan kepada pelanggan. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. 1. Alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri. 2. Alokasi diskon. 3. Alokasi imbalan variabel. 4. Perubahan dalam harga transaksi. Selanjutnya, biaya kontrak. Biaya inkremental atas perolehan kontrak. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Biaya pemenuhan kontrak. Entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak, hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut. 1. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak. 2. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya. 3. Biaya diharapkan akan dipulihkan. Amortisasi dan penurunan nilai. Entitas memperbaharui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan dalam waktu yang diperkirakan entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan berkaitan dengan aset. Tahapan penyajian pendapatan. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan dari pelanggan tersebut. Tahapan pengukuran pendapatan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif terhadap seluruh hal berikut. A. Kontrak dengan pelanggan. B. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan.
dibuat dalam penerapan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut. Dan C. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan. Baiklah, sekian presentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.